Yesus yang baik. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menghadap Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita boleh sepanjang minggu kita bekerja, kita boleh beraktivitas di sepanjang minggu ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita boleh membuka mata, kita melihat karya Tuhan yang ajaib, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Angkat pujian ini dari awal. Terima kasih ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, Ku tersanjung. ku tersanjung karena semua yang baik
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar ya Tuhan, tiada satu Tiada kasih yang melebihimu. Yes. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Nyanyikan dengan iman. Tiada satu Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan sudah pertemukan kita pagi ini di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, atas dasar kasih-Nya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
bertemu atas dasar kasih-Nya Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kayak kita mau kemudian ini kita mengatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti perasaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan
jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku dengan hatimu. Bapa, bawa kami untuk lebih mengenal-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Biar kami berjalan melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami semakin mengerti kehendak rencana Tuhan atas hidup kami. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, membawa harum bagi nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara kepada setiap pribadi kami. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu menguatkan kami. Pulang dari tempat ini, iman kami dibangkitkan. Pulang dari tempat ini ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Peter yang Kau sudah utus ke tempat ini. Tuhan, pakai bibir lidahnya, hikmat yang baru, pengurapan yang baru, turun atas hamba-Mu. Bahkan semua kami di tempat ini Tuhan urapi. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau adakan penyerahan anak. Saya undang Pak Wandi dan juga Ibu Evan dengan anak, boleh maju ke depan. Miracle Kylie Tanamal ya. Mungkin Bapak Ibu jarang lihat Ibu Evans ya. Ibu Evans ini jemaat kita dari single saudara ya. Sebelum menikah, terus menikah dengan Pak Wandi, sekarang domisilinya di Jakarta Bapak Ibu ya. Jadi pas ke Makassar penyerahan anak ya. Nah kita mau berdoa buat Pak Wandi, Ibu Evan dan juga buat Miracle. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu. Kenapa kita lakukan penyerahan anak? Penyerahan anak adalah tindakan iman kita bahwa anak kita milik Tuhan. Ini pemberian Tuhan ya.
Pak Wandi dan Ibu Evan juga bergumul berdoa sekian tahun ya. Puji Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan berikan saudaraku ya. Dan saya yakin ini adalah pemberian Tuhan, oleh sebab itu Pak Wandi dan Ibu Evans menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Ini tindakan iman bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan, oleh sebab itu mereka melakukan penyerahan anak saudara. Lalu kalau sudah serahkan kepada Tuhan, milik Tuhan, apakah sudah selesai begitu saja? Oh enggak dong saudara. Kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas. Kan ada orang bilang, kan sudah milik Tuhan Pak. Biar Tuhan yang bertanggung jawab, biar Tuhan yang jaga, lindungi. Aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oh enggak gitu juga Bapak Ibu ya. Tetap ada tugas kita sebagai orang tua, walaupun kita sudah serahkan sama Tuhan. Coba boleh tolong dibuka ayatnya. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 boleh ditampilkan. Firman Tuhan berkata demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tugas kita apa? Mendidik anak kita, saudara ya. Jadi tugas Pak Wandi, tugas Ibu Evans adalah mendidik anak saudara supaya tidak menyimpang dalam kehidupannya ya. Jadi tugasnya setelah kita menyerahkan kepada Tuhan yaitu apa? Mendidik anak kita saudaraku ya. Ayat terakhir 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sukacita kita terbesar sebagai orang tua apa sih? Ketika anak kita hidup dalam kebenaran. Sukacita kita terbesar sebagai orang tua apa? Ketika anak kita takut akan Tuhan. Sukacita kita terbesar sebagai orang tua apa? Ketika anak kita melayani Tuhan. Itu kebanggaan terbesar kita sebagai orang tua. Itu sukacita terbesar kita sebagai orang tua. Anak kita sukses, puji Tuhan. Anak kita diberkati, puji Tuhan. Tapi sukacita terbesar adalah ketika anak kita hidup dalam Tuhan. Anak kita takut akan Tuhan. Anak kita melayani Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ya, kita mau berdoa. Kita arahkan kedua belah tangan kita. Mari arahkan kedua belah tangan kita. Bapak, hari ini Pak Wandi dan juga Ibu Evans menyerahkan putri mereka. Dan hari ini kami berdoa buat Pak Wandi sebagai papa. Hamba berdoa roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan atas hidupnya. Biar Pak Wandi mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Berfungsi sebagai bapak, berfungsi sebagai pria. Menjadi teladan buat istri dan anaknya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah Pak Wandi Tuhan. Biar Pak Wandi terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Allah, roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Pak Wandi maksimal jadi suami, maksimal jadi papa di dalam nama Yesus. Jadi teladan buat istri dan anaknya Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Evans. Ibu Evans menjadi istri yang mengasihi Tuhan, menghormati suami. Roh bijaksana, kelemah lembutan ada dalam hidupnya Tuhan. Berfungsi menjadi pendoa, menjadi penolong buat suaminya. Di dalam nama Yesus hamba lepaskan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub atas keluarga ini. Kebahagiaan, kesetiaan ada dalam rumah tangga mereka. Dan hari ini Tuhan mereka menyerahkan putri mereka. Miracle, Kylie, Tanamal. Hamba percaya sesuai dengan firman-Mu. Bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan. Anak ini milik Tuhan. Dan hamba serahkan Miracle, Kylie, Tanamal dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak ini bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh kuat, bertumbuh menjadi anak kebanggaan orang tuanya Tuhan. Dipakai Tuhan jadi berkat buat generasinya. Dijauhkan dari segala penyakit apapun.
dijauhkan dari niat orang jahat. Kesuksesan, keberhasilan ada dalam anak ini. Anak ini membawa sukacita, anak ini membawa damai, anak ini menjadi kebanggaan orang tuanya Tuhan. Hamba percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh harapan buat Miracle Kylie Tanamal Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini dilayani oleh hambanya Pastor Peter. Pastor Peter udah gak asing lagi buat kita saudara ya. Sudah beberapa kali melayani di gereja kita. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita, memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu buka hati saudara, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Pastor Peter terima kasih buat waktunya, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Saudara bersemangat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Bolehkah kita bangkit berdiri menghormati firman, kita sekali lagi berdoa. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan, pertolongan, cinta-Mu yang besar buat kami. Sehingga kami boleh sampai di pagi yang indah ini. Bapa, kami akan mendengarkan Kau berbicara. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di pagi yang indah ini. Berdoa dan mengucap syukur, mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, saudara lihat kiri kanan bilang begini, saya senang sekali kamu hadir pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa kita dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan sehat, boleh kalau lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Raya untuk kesempatannya hari ini sekali lagi boleh bersama-sama dengan keluarga GUP Makassar. Saya selalu suka cita kalau bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Dan saudara, selama bulan Februari ini saudara sedang belajar tentang relationship atau hubungan. Ya, saya sempat dengar beberapa khotbah Pastor Raya di minggu pertama. Saudara belajar tentang hubungan seperti apa yang saudara perlu dan saudara tidak perlu dalam hidup saudara gitu ya. Dan minggu lalu saudara belajar tentang kaitannya dengan adat istiadat. Dan hari ini saya rindu membagikan, masih bicara tentang hubungan. Ada salah satu hubungan yang penting juga yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Selain daripada keluarga jasmani kita ya saudara, suami, istri, anak, orang tua. Saya percaya ada satu keluarga juga yang Tuhan rindu kita bangun dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, penggiringan kita akan Tuhan. Yang disebut dengan keluarga rohani atau keluarga di dalam Allah. Saudara, tahukah saudara bahwa saya dan saudara, setiap kita orang percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diberikan status yang baru, keluarga yang baru, yaitu keluarga rohani atau keluarga Allah. Amin. Saudara, saya mau bagikan dimulai dari satu kebenaran bahwa ada 3 faktor utama, karena saya nggak pegang pointer, boleh bantu ikutin pelan-pelan ya. Next slide. Ada 3 faktor utama pertumbuhan atau pertobatan seseorang. Ya, hari ini saya akan bicara tentang membangun hubungan dalam keluarga Allah, saudara ya. Bagaimana sesama orang percaya kita punya hubungan yang bukan hanya sekedar hubungan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tetapi hubungan yang lebih dalam layaknya seperti keluarga. Dan saudara bicara tentang keluarga Allah, saya mulai dengan satu kebenaran bahwa
pertobatan kita, perjalanan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita akan selalu dipengaruhi setidaknya dengan 3 faktor. Yang pertama adalah firman Allah. Alkitab berkata firman itu yang memerdekakan kita. Memerdekakan dari dosa dan menolong kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu roh Allah. Karena roh Allah itulah yang memampukan kita untuk menghidupi firman Allah. Tetapi ternyata ada faktor ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya dari faktor pertama dan faktor kedua, yaitu keluarga Allah. Karena di dalam keluarga Allah kita punya rekan sama-sama untuk menghidupi firman Allah. Di dalam keluarga Allah kita punya saudara-saudari, orang tua rohani yang menolong kita, menjaga kita setia dalam menghidupi firman Allah. Itu sebabnya keluarga Allah itu salah satu faktor penting dalam kehidupan kita dan penggiringan kita akan Tuhan. Pertumbuhan iman saudara dipengaruhi dengan hubungan saudara kepada keluarga rohani saudara. Dan konsep tentang keluarga Allah atau keluarga rohani berulang kali dijelaskan dalam Alkitab. Salah satunya bagaimana Paulus menasehati orang-orang di Efesus. Saya ambil dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Bolehkah kita baca dengan suara yang keras bersama-sama Bapak Ibu? Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Katakan amin. Saudara, di gereja di tempat saya dipercayakan Tuhan untuk melayani, selama 1 tahun penuh ini kami sedang belajar tentang membangun gereja Tuhan. Karena puji Tuhan mulai tahun kemarin gereja kami dipercayakan Tuhan untuk membangun gedung secara fisik. Sehingga jemaat kami bisa beribadah dengan jauh lebih baik. Tetapi di bulan Februari ini kami mulai dengan bagaimana memahami konsep gereja dengan benar. Bahwa gereja itu bukan cuma bangunannya saja saudara. Tetapi gereja itu bicara tentang orang-orang di dalamnya. Saya dan saudara, setiap kita adalah bait Allah. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Lalu kami juga belajar bahwa gereja bukan hanya bangunan, bukan hanya pribadi. Tetapi juga bicara tentang hubungan antara anggotanya, ikatan yang dalam antara orang-orang di dalamnya. Dan ikatan hubungan itu disebut sebagai keluarga Allah. Kita dipersatukan sebagai keluarga Allah. Maka saya rindu hari ini juga membagikan kepada saudara. Boleh ditampilkan ayatnya. Apa yang baru kita baca ini pesan dan nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Rupa-rupanya pada saat itu jemaat Efesus sedang mengalami isu perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa lebih superior, merasa lebih tinggi jabatannya, posisinya, statusnya dibandingkan orang-orang non-Yahudi yang dianggap sebagai orang asing dan pendatang. Tetapi Paulus memberi nasihat kepada mereka bahwa kematian Yesus itu mempersatukan baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka diberikan satu status yang baru dan sama, yaitu sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Paulus menasihati orang-orang di Efesus bahwa kalian itu adalah keluarga. Dipersatukan oleh kematian Yesus. Jadi tidak ada lagi berikutnya orang yang dapat berkata dia Yahudi dan yang lain merasa minder atau terasingkan karena merasa non-Yahudi. Boleh bantu next slide. Tidak ada lagi kelompok Yahudi dan non-Yahudi, mereka dipersatukan berikutnya. Itu dia. Menjadi satu keluarga Allah. Saudara, ini pesan yang sangat baik juga untuk gereja kita hari ini. Bahwa siapapun kita di gereja,
Apapun latar belakang kita, apapun status ekonomi kita, apapun pekerjaan kita, tidak ada perbedaan di antara kita keluarga Allah. Setiap kita adalah saudara dan saudari dalam Tuhan. Katakan amin. Maka tidak ada alasan untuk orang merasa terasingkan. Aduh, karena status ekonomiku, karena pekerjaanku, aku merasa tidak lebih dihargai dari orang-orang lain di gerejaku. Dan saudara, ini juga memberikan kita pesan untuk menghormati sesama keluarga anggota kerajaan Allah, anggota keluarga Allah. Hati-hati, di gereja seringkali ada senioritas. Orang-orang yang merasa jemaat paling lama di gereja ini, yang paling awal di gereja ini, kemudian memandang rendah orang-orang yang baru bergabung menjadi keluarga. Atau orang-orang yang baru bergabung merasa minder. Karena merasa bahwa saya ini orang baru, mereka memang orang lama, pantas mereka lebih didengar dari saya, pantas mereka lebih dihargai dari saya. Padahal Allah mengajarkan kepada kita melalui pesan Paulus bahwa kematian Yesus mempersatukan kita sebagai satu keluarga yang sama-sama punya hak untuk menerima warisan Allah, untuk menerima janji Allah. Amin. Kita adalah anggota keluarga Allah, katakan amin. Ini sebabnya pendahuluan ini memberikan kita pesan dan membukakan pikiran kita bahwa saudara, orang-orang yang duduk di sampingmu, rekan-rekan yang kau temui di tempat engkau tertanam di gereja ini, bukan hanya sekedar rekan beribadah, bukan hanya sekedar kenalan saat gereja, tetapi kita adalah keluarga dalam Tuhan, amin. Kita saudara dan saudari dan perlu hubungan yang lebih dalam. Saya akan menjelaskan lebih banyak nanti, tetapi bicara tentang hubungan antara keluarga Allah, saya mau bagikan setidaknya ada 3 pesan penting. Kenapa kita perlu membangun hubungan dengan anggota keluarga Allah. Kayaknya terlalu cepat, brother. Kita mulai satu persatu sesuai dengan urutannya. Oke, dari gambar yang 2 itu, next slide. Thank you ya. Yang pertama saudara, saya rindu membagikan dalam firman Tuhan. Kejadian seharusnya, tetapi ayatnya salah tertulis di situ Filipi 2 ayat 5, padahal harusnya Kejadian 2 ayat 18 saudara ya. Ayat ini sempat dibahas oleh Pastor Raya di awal minggu saudara, bagaimana Tuhan menciptakan konsep manusia itu tidak sendirian. Jadi firman Tuhan berkata, saya bacakan untuk kita saja. Firman Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini menjadi ayat emas buat saudara-saudari kita yang jomblo. Dengan harapan yang besar, terima kasih Tuhan. Ternyata sendiri bukan rencana Allah, haleluya gitu ya. Dan memang itu adalah kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Termasuk pasangan dan keluarga kita, amin. Tetapi ayat ini bukan cuma untuk itu saja. Ini adalah konsep dan rancangan awal Allah untuk kita. Bahwa kita itu tidak pernah diciptakan untuk seorang diri. Bahkan penggiringan kita akan Tuhan itu tidak konsepnya berjalan sendiri. Saat saudara sedang menjalani perjalanan iman saudara, perjalanan iman saudara tidak dikonsep atau tidak dirancang untuk saudara berjalan sendirian. Saudara perlu orang-orang yang berjalan bersama saudara untuk sampai kepada tujuan di mana Tuhan membawa kita. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu gak bisa sendiri Bapak Ibu. Karena inilah konsep yang Tuhan berikan bagi kita. Bantu berikutnya. Bahwa sendiri bukan rencana Allah. Tuhan gak pernah mau kita sendiri, katakan amin. Maka kenapa kita perlu bangun hubungan dengan keluarga rohani kita. Keluarga Allah di gereja, di tempat saudara tertanam. Yang pertama saya pelajari adalah karena justru dalam keluarga Allah, di dalam keluarga rohani kita, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Katakan amin. Saudara, orang yang paling kasihan adalah orang yang berjalan sendirian.
memikul semua bebannya sendiri. Tidak ada satupun yang dia izinkan untuk memperhatikan dan menolong dia. Tetapi Tuhan tahu kita gak bisa jalan sendiri. Bahkan perjalanan kerohanian ini gak bisa dilewati sendirian. Tuhan memberikan keluarga rohani buat setiap kita. Belatu berikutnya. Oke. Ketika saudara kita berkata bahwa tidak baik manusia seorang diri, next slide. Kata seorang diri diambil dari kata dasar badat. Ini bukan bodat ya Bapak Ibu. Yang ketawa pasti paham. Badat yang artinya separation atau terpisah. Ketika firman Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, Tuhan itu gak mau kita terpisah. Terpisah dari apa? Kelompok yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Dan terpisah itu berbahaya Bapak Ibu. Sama seperti contohnya adalah tubuh dan batang pohon, kita lihat satu persatu. Ketika Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri, perumpamannya seperti anggota tubuh kita. Kalau salah satu anggota tubuh kita terpisah, anggaplah saudara ya, tangan saya ini terpisah dari tubuh. Terus ada di belakang kamera, melambai-lambai lagi. Masa saya balas di sini ya? Apa yang terjadi? Setiap kali ada anggota tubuh yang terpisah dari bagian tubuh utuhnya, yang terjadi adalah bagian tubuh itu akan terluka, dan tubuh utuhnya juga akan terluka. Dan perlahan-lahan bagian tubuh yang terpisah itu akan mati. Karena tidak menerima asupan darah dan sebagainya. Setuju saudara? Contoh keduanya juga terpisah seperti ranting pohon. Saudara, apa yang membuat ranting pohon itu betul-betul mengelegar gitu ya kemana-mana? Karena mereka terhubung. Sari-sari nutrisi yang didapatkan dari akar itu disalurkan sampai ke ujung ranting. Tetapi saat ranting terpisah patah, perhatikan baik. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan ranting itu akan mengering dan mati. Karena mereka nggak menerima nutrisi yang dialirkan. Saudara, sebagai orang percaya, perjalanan kerohanian kita itu nggak bisa sendiri, Tuhan tahu. Makanya Tuhan mau kita ini tidak terpisah. Karena saat saudara terpisah dari kelompok keluarga rohani, saudara sedang memisahkan diri. Saudara sedang masuk dalam proses pengeringan diri. Dan perlahan-lahan saudara nggak menerima nutrisi yang saudara harusnya terima dari keluarga rohani saudara. Setiap kali paraya bawakan firman itu makanan rohani yang harusnya menumbuhkan kita. Tapi karena saudara menarik diri terpisah dari anggota keluarga Allah ini, saudara menjadi kering. Dan saudara menjadi mati. Kenapa? Setahu saya namanya Perak ya Pak Raya, Pastor Raya. Itu komunitas di tempat ini ya. Dalam komunitas saudara, nutrisi rohani itu dialirkan sampai ke bawah. Tapi kalau saudara hanya makan seminggu sekali saja, sama halnya. Saudara nggak akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk iman saudara. Makanya kenapa komunitas itu penting. Supaya saudara menerima nutrisi sampai kepada ranting-ranting ujungnya. Amin saudara. Saya percaya dalam kelompok sel, firman Tuhan jauh lebih dalam dikupas. Ada praktek-praktek firman. Dan itu semua nutrisi yang saudara harus terima. Maka konsep keluarga Allah adalah konsep yang baik. Supaya kita ini saling terhubung. Dan saling menyalurkan nutrisi iman. Yang membawa pertumbuhan pada kerohanian kita. Katakan amin. Sama-sama kasih tau kiri kanan, Tuhan tidak mau kita terpisah. Ini juga terjadi dalam konsep Filipi 2 ayat 5. Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu, katakan sama-sama kalimat kata yang kuning 2, 3. Bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini artinya pikiran dan perasaan Yesus hanya terdapat jika kita mau hidup bersama. Kekristenan itu bukan agama yang kita bawa headset, dengerin lagu-lagu rohani, naik ke atas bukit, kita bertapa 3 tahun, kita turun, kita jadi seperti Yesus. Gak bisa saudara. Tidak ada satupun orang yang dapat menjadi Kristus seorang diri, amin. Saudara perlu keluarga rohani yang menolong saudara. Seorang penulis buku bernama Rosaria, saya takut salah baca nanti, campaign gitu ya. Menjelaskan bahwa menjadi orang Kristen yang bebas atau orang Kristen yang tidak bergereja merupakan sebuah hal yang mustahil.
Mustahil jadi Kristus seorang diri. Mustahil membangun kerohanian seorang diri. Mustahil bertumbuh dalam iman seorang diri. Sebab tidak mungkin seorang menjadi Kristen tetapi tidak mengambil bagian dalam komunitas orang percaya atau bergereja. Mustahil Bapak Ibu, saudara bisa bertumbuh dalam iman kalau saudara tidak menaruh hal yang penting dalam hubungan saudara kepada keluarga rohani saudara. Sekali lagi, faktor penentu pertumbuhan rohani kita adalah keluarga Allah. Saudara, dalam pemberitaan firman ini, sepanjang pemberitaan ini saya berdoa saudara menemukan bagaimana keluarga Allah itu ternyata menjadi faktor yang penting yang menolong kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Sehingga saudara punya kesadaran untuk membangun hubungan. Pergi ke gereja bukan hanya sekedar tahu muka. Masa keluarga gak kenal nama sih? Kita punya dorongan untuk, aduh masa keluarga aku saya gak kenal. Minimal tahu namanya, suaminya, anak-anaknya. Dan saudara akan menemukan dahsyatnya kuasa membangun hubungan dalam keluarga Allah. Yang pertama, kenapa kita perlu membangun hubungan dalam keluarga Allah? Karena keluarga Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Dalam perjalanan kerohanian saudara, saudara sedang tidak berjalan sendiri. Amin. Yang kedua saya pelajari, ini luar biasa banget. Ada yang kedua dulu, jangan langsung yang ketiga. Sebelumnya, slide saya agak membingungkan ya, maafkan ya. Yang kedua saudara, saya pelajari begini. Saudara tahukah bahwa keluarga Allah itu adalah cara Tuhan menyayangi kita? Aduh saya suka sekali kalimat ini. Karena kita gak bisa sendiri, dan Tuhan tahu kita gak bisa sendiri, dan Tuhan sayang sama kita, Tuhan gak mau kita sendiri, maka Tuhan menyediakan keluarga rohani buat kita. Sebelumnya, sebelumnya, ada yang cuma 2 aja, takutnya nanti lompat terlalu jauh. Ini urutannya nomor 14. Oke ya. Keluarga Allah adalah cara Tuhan untuk, nah next slide, ikuti saya pelan-pelan. Next slide. Oh saya perlu perhatikan nih, berarti tadi gak ikutin ya. Next slide. Langsung ketiga tuh. Salah download berarti ya. Gak apa-apa ya saudara, lanjut aja ya. Keluarga Allah itu cara Tuhan menyayangi kita. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan gak mau kita sendiri, maka Tuhan menyediakan keluarga rohani buat kita. Keluarga Allah buat kita. Alkitab tadi berkata tidak baik manusia seorang diri. Kemudian kalimat selanjutnya apa? Aku yang menjadikan penolong bagi kita. Pak, Bu, Tuhan gak suruh kita, pergi kau cari jodohmu sana. Masa kau sendiri terus? Itu Miko kerjaan main game di dalam sama kau jodoh. Itu Miko gak galak duduk, kemana laki-laki mau sama kau? Kabar baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan gak mau kita sendiri. Dan sebagai Allah dia bertanggung jawab, dia gak akan biarkan anaknya sendiri. Dan dia akan menyediakan bagi kita, amin. Waduh ini harus aminnya kenceng ini, ada yang di belakang bilang terima kasih Yesus. Termasuk kebutuhan kita akan keluarga rohani kita Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita sendiri, maka Tuhan menyediakan keluarga rohani. Kenapa saudara duduk di tempat ini? Karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau kamu punya keluarga rohani. Amin. Dan kata penolong dalam Alkitab berasal dari kata ezer. Yang artinya orang-orang yang menolong, mengitari, mengelilingi, dan melindungi. Artinya ezer gak selalu bicara tentang jodoh. Walaupun itu iman kita ya. Tapi Ezer juga bicara tentang orang-orang yang Tuhan berikan untuk mengitari kita, menjaga kita, mengelilingi kita, melindungi kita. Bisa jadi keluarga jasmani saudara. Tetapi yang paling dekat untuk konteks kita hari ini adalah orang di samping, kiri, depan, belakang, keliling-keliling saudara. Ini keluarga rohani yang Allah berikan untuk kita, untuk mengitari kita, mengelilingi kita, melindungi kita. Inilah cara Tuhan sayang sama kita. Dia kirim orang-orang yang mau memperhatikan kita secara rohani kita. Amin saudara. Cuma katakan kita lebih kadang kan kita lebih sibuk apa ya? Lebih seneng. Aduh, berarti aku ditanya-tanya keponya itu pendetaku. Deh. Nah cari terus Kak. Padahal itu cara Tuhan sayang sama saudara. Karena kalau Tuhan yang langsung panggil nama saudara, kaget saudara. Kalau ada orang yang cari kita, ayo pergi ke Perak. Ini berarti aku udah cari panggil-panggil terus. Ku blokir ini deh.
Diblokir. Kalau saya punya gereja, saya bilang begini, Bapak Ibu, kami ini punya tim care di gereja, selalu akan ada yang hubungi saudara. Tapi please minta tolong, jangan diblokir. Apalagi di report. Tulis saja namanya di situ, mengganggu. Tapi jangan di report. Kenapa? Satu kali saudara butuh bantuan, saudara sakit, saudara perlu didoakan. Tolong cari kontak yang namanya mengganggu itu. Bilang tolong doakan saya ini. Apalagi nih teman-teman muda yang anak rantau. Tuhan sayang sama kamu, kamu jauh dari keluarga jasmani. Makanya di sini Tuhan sediakan keluarga rohani. Kalau kamu sakit jauh, kalau kamu telepon orang tuamu di kampung. Tapi jangan lupa kamu di sini punya bapak ibu rohani, punya saudara-saudara rohani yang walaupun namanya mengganggu. Rick Warren bilang begini, next slide. Saat seorang menjadi orang percaya, ia membutuhkan gereja yang adalah keluarga Allah agar rohaninya dapat bertumbuh dengan baik. Anggota keluarga Allah itu membantu, menjaga dari kemunduran iman. Wah, kalau kita sendirian gampang sekali tuh iblis kasih hancur kita. Perhatikan baik. Kenapa Tuhan tidak mau kita sendiri? Karena saat kita sendiri suara iblis terdengar jauh lebih jelas. Waduh, kalau kita lagi susah, itu iblis kayak bernyanyi. Susah, susah, susah cilaka. Itu mitong kau ton. Darah kopi gereja. Nah kutuk ke Tuhan. Kalau kita lagi stres Bapak Ibu, itu suara iblis terdengar jauh lebih jelas. Sedikit dia bisik. Nanya itu kalau kau gantung lehermu. Gantung ke lehermu. Tidak ada orang peduli kok. Dia bisik kita. Tuhan tidak akan pulihkan suamimu. Tuhan tidak akan pulihkan istrimu. Bapak Ibu, iman kita dipengaruhi dari siapa yang kita lebih dengar. Halo, kalau iblis kau biarkan bicara lebih keras, maka kecenderungan iman kita akan percaya kepada dia. Tapi saya mau bilang begini, kalau saudara mengizinkan saudara dikelilingi oleh orang-orang yang bersuara lebih keras tentang iman saudara, suara iblis tak akan terdengar oleh telinga saudara. Amin. Waktu kita mulai lemah, kita mulai kurang percaya, ada orang-orang yang walaupun false tone di suaranya, tapi dia juga bernyanyi, kuatkanlah hatimu, gitu ya. Ada orang yang mendorong iman kita dan menjaga iman kita, amin. Iblis itu firman Tuhan berkata seperti singa, buas, seperti binatang buas yang mencari celah untuk menerkam kita. Kapan saja ada celah dia sikat kita Bapak Ibu. Dan salah satu kesempatan terbaik kita untuk disikat adalah waktu kita sendiri. Makanya, sama seperti Pastor Rai bilang di awal minggu saudara, siapa yang mengelilingi saudara itu menentukan kualitas saudara. Ezer adalah orang-orang yang mengitari kita, mengelilingi kita, menjaga kita. Maka kalau mau ditulis quotes-nya begini, show me your Ezer and I will show you your future. Tunjukkan siapa-siapa orang yang mengitarimu, maka jelaslah masa depanmu. Kalau saudara ada masalah, siapa yang saudara tanya? Apakah, saya nggak tahu WBI-nya di sini namanya apa ya Pak? Ibadah wanitanya. Komual. Apakah ibu-ibu wanita yang di gereja yang saudara izinkan mengitari saudara? Yang kalau suami saudara kasar sama saudara, yang dikasih tahu tolong doakan suamimu. Susah memang, tapi itu yang baik. Daripada kau kelilingi dirimu sama WhatsApp group yang kalau kau cerita dia bilang cerai kami. Tinggal kami bodoh. Baunya mau dikasih begitu. Siapa yang mengelilingi saudara menentukan keputusan saudara? Bahkan bukan. Makanya Rick Warren mencatat bahwa keluarga Allah itu penting. Amin. Dia jaga kita Pak. Dia jaga kita Bu. Dan ini cara Tuhan sayang sama kita. Dia gak mau kita sendiri. Keluarga Allah diberikan untuk menolong dan menjaga kita. Saudara ingat kisah Yusuf berikutnya. Kisah Yusuf itu tanda bukti penyertaan Tuhan yang hebat. Saudara, Yusuf itu perjalanannya panjang. Dari seorang anak yang punya mimpi besar, dibuang ke sumur, dia dijual jadi budak, masuk penjara, diangkat jadi menteri. Perjalanannya panjang saudara, tapi ada satu hal yang konsisten yang Tuhan lakukan sebagai bukti Tuhan sayang sama Yusuf. Bahwa dimanapun Tuhan letakkan Yusuf, dimanapun Tuhan taruh Yusuf, Tuhan tidak biarkan Yusuf sendirian. Di dalam sumur Pak ada saudara yang bawa dia keluar, tolong dia.
Jadi budak disayang sama bosnya. Dilempar ke penjara, bahkan Alkitab berkata sipir-sipir penjara sayang sama Yusuf. Perhatikan baik konsistensinya. Selalu ada orang, bukan? Yusuf tidak pernah sendirian. Tuh di penjara ketemu juru minuman yang ingat Yusuf, yang kasih keluar Yusuf dari penjara. Jadi menteri disayang sama pimpinannya dan sebagainya. Konsistensinya adalah begini, Tuhan sayang sama Yusuf, Tuhan selalu kirim orang buat Yusuf. Saudara saudara bahwa setiap kehidupan kita ini adalah kehidupan yang disayangi Tuhan, sehingga saudara selalu menemukan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Kemanapun saudara pergi, saudara perhatikan dengan baik cara Tuhan sayang sama saudara. Tuhan selalu kirim, kita gak tahu itu orang dari mana ya, tapi Tuhan pakai untuk tolong kita. Betul. Amin. Kita gak tahu ini orang siapa, tapi Tuhan pakai untuk pelihara kita. Anak-anak rantau yang jauh dari kampung dan keluargamu, cara Tuhan menyayangi engkau. Di tempatmu duduk hari ini, Tuhan berikan kau keluarga rohani yang bisa perhatikan dan sayang sama kau. Amin. Yusuf mengajari kita betapa luar biasanya kasih Tuhan buat kita, memberikan kita keluarga rohani yang menolong kita. Pengkhotbah 4, 9, 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya rindu saudara baca dengan suara yang keras. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akan lebih baik kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolong. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, firman Tuhan berkata, celaka. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang jalin menjadi satu sulit diputuskan. Tuhan tahu kita gak bisa sendirian. Maka Tuhan menyediakan keluarga rohani buat setiap kita. Perak itu adalah, menurut saya adalah inti dari persekutuan kita. Saya akan jelaskan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada zaman yang lalu. Tapi saya mulai dari satu konsep yang itu, bahwa komunitas rohani itu sangat menolong kita, menjaga iman kita, menjaga kita dalam naungan Allah. Sehingga kita aman Bapak Ibu, katakan amin. Cara Tuhan menolong kita, Tuhan tahu kalau kita bekerja bersama orang lain akan jauh lebih baik. Kalau kita jatuh, ada keluarga rohani yang tolong kita. Kalau kita sendiri, celaka. 2 orang yang tidak berdampingan dapat saling menghangatkan. Bersama-sama dapat menangkis serangan. Kalau kita lemah, ada saudara rohani yang menguatkan kita. 3 utas tali menjadi satu. Saudara tidak akan mudah diputuskan. Amin. Saya tunjukkan contoh bagaimana Tuhan sayang sama saudara dan berusaha menolong saudara. Satu kali ada seorang kakek saudara, di tempat dia tinggal di desanya terjadi banjir. Air tinggi, kemudian mulailah sampai ke rumahnya. Lama-lama air semakin tinggi, kemudian tibalah masa orang dievakuasi. Ada sebuah speedboat lewat dan berteriak, "Kek, ayo ikut di speedboat. Kau punya rumah sudah tenggelam tuh. Nanti bahaya." Kakek bilang begini sama yang naik speedboat. "Anak, pergi jong anak. Kita lagi berdoa ini. Kita percaya Tuhan pasti tolong pak kita." Oh bukan main dia punya iman saudara. Dia berdoa Tuhan pasti tolong. Jangan mau takut, jalan mau ke duluan. Singkat cerita, naik ke air saudara. Mulai panik kakek, naik di lantai 2. Tinggi air, lewat speedboat kedua. Berteriak, "Kek, naik mau kok, tinggi sekali tuh air, nanti bahaya, telang Joko sebentar." Untuk kali yang kedua, kakek bilang begini, "Pergi Mako, saya lagi berdoa. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya." Cara ngomongnya kayak pendeta Peter lagi gitu ya. Pergilah speedboat yang kedua. Air semakin tinggi, sekarang tinggal atap. Dia berdiri di atas atap. Ini cuma cerita, jangan terlalu dipercaya juga Bapak Ibu.
Datang helikopter, turun kasih tali. Berteriak di atas, kakek naik kok di helikopter weh, tinggal atapmu itu, tenggelam kok sebentar. Untuk ketiga kali kakek bilang apa? Pergi jauh mana? Kita lagi berdoa ini. Sambil menangis ngomongnya begitu. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Maka singkat cerita, tenggelamlah kakek dengan indah. Sampai di surga, saya nggak tahu juga kenapa sampai surga ya. Karena namanya cerita. Marah sama Tuhan, Tuhan 3 kali saya berdoa, kenapa kau tidak tolong kak? Tenggelam di dalam air. Jawab Tuhan apa? 3 kali bisa kirim pertolongan, 2 speedboat, 1 helikopter. Kau dia menolak. Halo? Saya mau tanya saudara, jangan-jangan sering kali bukan kita nggak ditolong Tuhan. Kita merasa nggak ditolong Tuhan karena kita berharap ditolong dengan cara yang kita mau. Halo? Kalau udah dengan cara aku Tuhan, nggak kau tolong Pak. Kalau udah tiba-tiba bertambah saldo rekeningku, nggak kau tolong Pak. Kalau udah tiba-tiba dibutakan kita orang yang saya punya utang, nggak kau tolong Pak. Kalau masih natagi kayak itu, belum kau tolong Kak. Padahal kalau ada WA masuk, diajak doa malam, itu cara Tuhan tolong kita. Supaya kita bergantung sama Allah. Kalau ada firman Tuhan dari Pastor Raya menguatkan kita, bukankah itu cara Tuhan sayang sama kita, dia perhatikan kita? Kalau ada orang di gereja tanya, tinggal di mana Pak? Yang gimana? Ini semua aku tanya. Nah sayang ke Tuhan itu. Halo? Hanya karena tidak ditolong dengan cara yang kita mau bukan berarti Tuhan tidak tolong. Jangan-jangan Tuhan selama ini berusaha menolong kita melalui keluarga rohani yang Tuhan kirim buat kita. Halo? Orang tua rohani saudara, saudara-saudari rohani saudara adalah perpanjangan tangan Allah untuk menolong kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, kenapa penting membangun hubungan dengan keluarga rohani, keluarga Allah? 1, keluarga Allah tidak biarkan kita sendiri. 2, keluarga Allah itu cara Tuhan sayang sama kita. Dan saya pelajari ketiga, keluarga Allah membawa kita mengalami pertumbuhan. Ini yang pasti. Saya mau baca ayat tadi tapi sepertinya terlalu jauh. Di ayat pertama tentang konsep keluarga di Efesus, di akhir-akhirnya dikatakan kan bahwa kita akan dibangun dalam Dia dan menjadi bait Allah. Setuju? Ketika keluarga Allah yang Yesus menjadi kepala rumah tangganya, setiap anggotanya pasti dibangun dan bertumbuh. Amin. Saudara mau lihat buktinya? Saya mau cerita tentang kisah yang paling fenomenal dalam Alkitab menurut saya. Next slide. Kisah bagaimana seorang lumpuh yang, saudara tahu cerita ini? Yang dia tidak bisa jalan, mau ketemu Yesus. Dan ada 4 bocah gokil yang punya ide. Dia bilang begini, kalau tidak bisa kita masuk lewat pintu, kasih bocor ke atapnya. Ini saudara menurut saya ini cerita yang paling, saya selalu merasa begini, dari 4 ini siapa orang yang paling talekan punya ide itu ya? Yang dia mau kasih bocor ke atapnya untuk kasih turun temannya dari atas. Berani. Dan singkat cerita, si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Ada 4 temannya yang punya iman yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak menyerah karena kondisi dan situasi. Karena pada saat itu Yesus mengajar penuh ke ruangan. Dia tidak bisa masuk. Padahal ini orang lumpuh mau ketemu Yesus. Maka firman Tuhan mencatat dari atap. Sama kayak lagi pendeta Peter khotbah begini tiba-tiba bocor ke atap. Baru turun ke orang. Bukan cuma bocor. Ada orang dikasih turun begini. Ini peristiwa yang fenomenal menurut saya waktu itu ya. Pasti viral Ki. Kalau ada TikTok ini viral Ki. Bukan cuma pemilu yang viral. Pasti viral Ki. Tapi saudara dari kisah ini saya pelajari begini saudara. Pentingnya punya keluarga rohani. Pentingnya punya keluarga Allah. Karena next slide. Keluarga Allah itu memampukan kita, menolong kita mencapai sesuatu yang tidak pernah dapat kita capai sendirian. Amin. Kita berkata kalau kita kurang percaya, kurang rohani, bawa orang-orang yang lebih percaya kepada kita untuk menguatkan kita. Manusia gampang jatuh, gampang lemah kita ini. Terlalu rapuh kita. Maka butuh orang-orang yang lebih kuat untuk menopang kita. Percaya pada Yesus, setia mengikuti Yesus, bergantung kepada Allah.
Keluarga rohani itu menolong kita untuk mencapai potensi terbaik dalam iman kita. Amin. Mujizat-mujizat yang kau alami bukan cuma karena kau yang berdoa. Setidaknya minimal ada 4 orang-orang keluarga rohani kita juga yang turut berdoa buat saudara. Tahukah saudara bahwa setiap pencapaian yang Tuhan percayakan kepada saudara, minimal ada doa orang tua rohani saudara di dalamnya. Bapak dan Ibu Gembala saudara. Amin. Itu pentingnya saudara, bahwa Yesus berkata kepada mereka, bukan iman yang lumpuh itu, tapi iman 4 orang yang bawa orang lumpuh itu, yang menolong dan menyembuhkan. Maka hari ini, miliki kesadaran, ternyata orang di samping kiri kanan saya penting untuk pertumbuhan iman saya. Ternyata memberi diri untuk menjadi anggota keluarga itu penting. Sendiri bukan berarti kondisi kita secara fisik. Nggak pernahkah sendiri? Kalau pergi ke gereja ada sekitar 75 orang yang saya temui, mana saya sendiri? Sendiri itu bicara Alkitab berkata dalam Amsal, sendiri itu adalah mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, merasa tidak membutuhkan orang lain. Itu kata sendiri di Alkitab. Terlalu panjang kalau saya mau jelaskan. Tapi kalau selama kita nggak sadar kita butuh keluarga rohani kita nggak akan pernah punya kesempatan untuk ditolong. Bagaimana caranya saudara Tuhan mau tolong saudara kalau saudara menutup diri saudara? Saya ada ayat 1 tapi saya tidak tampilkan di sini. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kau membuka hatimu bersama-sama dengan orang kudus dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Sebelum kata mendoakan dan sembuh, paling pertama kalimatnya bagus sekali. Hendaklah kau membuka hatimu. Kalau kita tidak buka hati, bagaimana cara Tuhan mau tolong? Ada orang yang masuk gereja 5 tahun Pak, dari awal pertama dia masuk sampai dia keluar di tahun kelima, tidak berubah. Kenapa? Tidak pernah buka hati. Dia selalu bilang begini, saya pergi gereja Jigang. Tapi hidup pribadi saya, sorry, privasi. Ini aku terlalu masuk jauh. Ini aku terlalu jauh masuk. Kau tahu. Tapi ada orang-orang yang baru pertama masuk gereja. Dia datang kepada orang tua rohani, keluarga rohani bilang, Pak tolong saya terikat dengan perjudian. Saya terikat dengan seks bebas, perselingkuhan. Dia buka, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan saling mendoakan. Di situ ada kesembuhan dan mujizat Allah. Kita hanya bisa ditolong sejauh kita sadar bahwa kita butuh ditolong. Amin. Waduh, saya datang di gereja saudara dari 9:30. Bapak Gembala saudara, Ibu Gembala saudara sudah berdoa di belakang buat saudara-saudara. Saudara harusnya sadar betapa sayangnya orang tua rohani saudara kepada saudara. Nah, harusnya kita punya kesadaran untuk memberikan diri kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Supaya Tuhan bisa bekerja jauh lebih dahsyat. Amin. Keluarga Allah mampukan kita mencapai sesuatu yang tidak dapat kita capai sendirian. Ada kisah tentang anak kecil. Dari kecil dia tidak bisa makan sendiri. Selalu disuapi susternya. Makan kona mana mi, gitu ya. Singkat cerita diundang pergi pesta. Pergi mi, ketemu sama teman-temannya satu umur ki. Kemudian waktu semua orang makan dia lihat, kenapa temanku makan sendiri? Terus susnya bilang begini, makan aku yang saya suapi kok. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia bilang begini, jauh-jauh kok dari saya. Bisa aja makan sendiri. Malu kok disuapi. Temanku makan sendiri, saya kok suapi ya. Pulang mau gojek ya. Saudara, ternyata orang-orang yang mengelilingi kita itu menolong kita. Apa yang kita tidak pernah bisa capai mempengaruhi hidup kita. Sadarkah saudara bahwa di tempat ini saudara bertumbuh, iman saudara bertumbuh, karakter saudara bertumbuh. Saudara kalau ingat 5 tahun saudara yang lalu, mungkin malaikat juga takut sama saudara. Kalau saudara marah ya, saudara lebih galak. Tapi kalau saudara hari ini bisa jaga emosi saudara, bisa mengasihi suami saudara, bukankah saudara mengalami pertumbuhan? Karena ada dalam keluarga Allah, amin. Yang gak bisa, jadi bisa di keluarga Allah. Dulu batin yang kita doakan suami tak. Kalau hari ini suamimu duduk di sampingmu, itu karena ada keluarga Allah juga yang berdoa untuk suamimu. Amin. Penting. Saya berdoa hari ini kita punya kesadaran itu, bahwa kita perlu membangun hubungan kita dengan keluarga rohani kita. Katakan amin. Saya sudah selesai. Ada 3 alasan mengapa kita perlu membangun hubungan keluarga dengan keluarga rohani kita. 1, keluarga Allah tidak biarkan kita sendiri. 2, keluarga Allah cara Tuhan sayang sama kita.
3, keluarga Allah membawa kita mengalami pertumbuhan. Saya ada waktu 2 menit, saya cukup untuk jelaskan begini. Semoga 3 hal ini menolong kita sadar Bapak Ibu ya, bahwa penting membangun hubungan dengan keluarga rohani. Tapi ada yang lebih dalam dari itu saya mau sampaikan. Saudara perlu perhatikan betapa konsentrasinya perjanjian baru Alkitab menekankan dalamnya hubungan keluarga rohani. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu saudara, ini yang saya katakan tadi seperti perak ya. Pada saat itu keluarga rohani begitu dalam hubungannya. Alkitab berkata bahwa dengan bertekun, next slide, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di ayat sebelumnya berkata bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara tahu sedalam apa hubungan mereka sebagai keluarga rohani? Di ayat 45 sebelumnya dikatakan bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saya tidak minta saudara hari ini menjual semua harta saudara. Minimal punya rasa peduli kepada saudara-saudara rohani kita. Sayang sama seperti Tuhan sayang kepada kita. Cintai keluarga rohani saudara sama seperti Tuhan mencintai keluarga ini. Amin. Jangan EGP, emang gue peduli. Datang pergi. Gak nyapa orang, gak nyapa ini. Hantu saudara. Orang. Salami. Kenali siapa namanya, di mana rumahnya, dan sebagainya. Keluarga kita loh. Berikutnya, saudara dalam perjanjian baru ada 139 kali kata saudara. Wah, habis loh, tadi saya pikir 1 menit setengah loh. 2 menit lagi Pak ya. 139 kata saudara, saudara. Paulus berulang kali meminta kita menyebut keluarga rohani sebagai saudara dalam Tuhan, saudara seiman dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, next slide ya, next slide berikutnya. Bahwa dalam perjanjian baru itu, ini kalau saudara mau mengerti betapa dalamnya hubungan keluarga rohani. Dalam perjanjian baru, orang perjanjian baru itu tidak gampang manggil orang lain saudara. Tidak kayak kita. Kalau orang baik sedikit sama kita bilang, wah terima kasih banyak saudara. Kalau ada orang macam-macam sama kita, hati-hati kok ada saudaraku polisi. Padahal tidak tahu dari mana. Gampang sekali bilang saudara. Di perjanjian baru enggak. Orang-orang yang disebut saudara harus punya hubungan ikatan darah. Mereka tidak gampang sebut orang lain saudara. Kenapa? Next slide. Ada penelitian berkata, Joseph Helmer, 3 budaya orang perjanjian baru tentang prinsip keluarga mereka. 1, buat orang perjanjian baru pada saat itu, kepentingan kelompok itu selalu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Maka mereka akan selalu mengutamakan kepentingan kelompok. Tetapi kelompok yang mereka pentingkan dari semua kelompok adalah kelompok ikatan satu darah yang mereka sebut dengan saudara. Saudara bayangkan, bahkan sedalam itu ikatan persaudaraan mereka. Bagi orang-orang perjanjian baru yang ketiga, ikatan persaudaraan lebih dalam dan lebih penting daripada ikatan pernikahan suami istri. Saudara bayangkan, betapa orang perjanjian baru menghargai kata saudara. Bagaimana orang perjanjian baru memberi nilai kepada hubungan saudara, bahkan lebih penting dari istrinya. Dan Paulus mengajari kita untuk menyebut orang-orang percaya sebagai saudara dalam Tuhan. Saudara, Tuhan mau Paulus mengajari kita untuk punya ikatan yang dalam dengan orang-orang rohani di samping kita, kan kita, amin. Yesus kasih teladan yang terakhir saya janji, next slide. Waktu Yesus lagi mengajar seperti ini, baca deh Pak, Bu, supaya jelas hitungan ketiga, Markus 3, 31, 35, 2, 3. Lalu datanglah, oh ya ini dia, 2, 3. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang banyak mendukung dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudariku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku, ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Selesai, ini slide terakhir, janji. Tapi Yesus kasih teladan buat kita. Bukan mengabaikan keluarga jasmani. Saat itu Yesus lagi ngajar seperti ini. Tiba-tiba ada orang dari luar datang dan bilang, kasih tahu dulu Yesus, ada ibunya sama saudara-saudaranya cari Ki. Datanglah masuk orang, kemudian bilang, Yesus,
Guru, ada orang cari Ki, mama tak bede. Sama saudara-saudara tak. Bukannya Yesus mengabaikan keluarga jasmaninya, tapi di sini titik poinnya. Yesus memberikan nilai dan penghargaan yang besar kepada keluarga rohaninya. Dan sama seperti lagi ngajar begini, tiba-tiba mamaku datang di luar. Yesus kasih tahu begini, siapa saudaraku dan ibuku? Kemudian Yesus lihat semua orang di ruangan ini, dan dia bilang begini, ini saudaraku, ini saudariku, ini ibuku. Orang-orang di ruangan ini yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku. Yesus memberi nilai yang besar kepada keluarga rohaninya. Kita kan selama ini anggap enteng ya. Siapa kok? Padahal itu saudara keluarga rohani kita. Yesus memberi nilai yang dalam. Kalau Tuhan saja menghargai keluarga rohaninya, maukah kita membangun hubungan dengan sesama keluarga Allah? Mari bangkit berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada lagu tuh. Aku dan seisi rumahku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah, langsung ref, kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Lagu ini bagus tahu, saudara bisa pelajari di rumah deh. Aku dan seisi rumahku, bisa liriknya? Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala gereja ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari kita berdoa. Firman Tuhan mengajari kami betapa sayangnya Tuhan kepada kami, sehingga bahkan menyediakan kami keluarga secara rohani. Keluarga dalam Allah. Bersyukurnya kami Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kalau hari ini saudara sedang berjuang sendirian, merasa tidak pernah ada orang yang peduli. Hari ini saudara merasa tidak punya siapa-siapa. Saudara merasa berjalan sendirian. Saudara merasa menanggung semuanya sendiri. Tuhan bilang sendiri bukan rencanaku. Aku tak pernah ciptakan kau untuk sendirian. Buka matamu, sadari keluarga Allah yang telah kusediakan bagimu. Pertanyaannya, maukah kau berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan diri menjadi anggota keluarga ini? Bangun hubungan dengan orang tua rohanimu, saudari-saudara rohanimu. Kita keluarga, Tuhanlah kepala rumah tangga ini. Tuhan mau kita akur, Tuhan mau kita bagus sayang, sehingga berkat Tuhan tercurah semakin jelas untuk setiap kita. Kekuatan lahir dalam keluarga, dan saudara terima dalam keluarga Allah yang saudara punya di tempat ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Terus ajari kami menghidupi firman yang sudah kami dengarkan. Menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Hamba terbatas, Roh Kudus tanpa batas menolong kami menghidupi firman Allah. Berdoa, berterima kasih, melepaskan berkat dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Terima kasih buat pemberitaan firman yang sudah memberkati kami semua, Pastor. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan 12 iman GUP. Saya persilakan kepada Bapak Sabil untuk membawakan kepada kita semua.
Selamat pagi menjelang siang. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setiap minggu di minggu ketiga kita akan membacakan 12 pengakuan iman percaya GUPDI. Untuk itu saya akan memandu dan kita akan bersama-sama membacakannya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hitungan 1, 2, 3 kita akan mulai. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman percaya GUPDI. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dihakkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya Bapa, langit dan bumi beserta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia, roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Terima kasih. Saya silakan duduk. Kemudian adakah di antara kita jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Saya undang untuk bangkit berdiri. Baik, mari kita lihat kiri kanan kita, muka belakang, apakah ada sahabat baru? Kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Kami keluarga besar GUP Kingdom Community mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di tempat kita beribadah, dan minggu depan kami berharap untuk berjumpa kembali dengan saudara. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sembari Asher mempersiapkan diri, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Biarlah kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta Peter Tuhan, biarlah dia menjadi berkat dimanapun beliau berada ya Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan memberi, kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami siap memberi dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja dalam sepekan. Kami persilakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Ibadah perdana Komisi Pria dan Komisi Wanita diadakan hari Selasa tanggal 20. Pengumuman untuk oma-oma, diharapkan setelah ibadah tinggal sebentar di gereja karena kita akan latihan menyanyi. Ini yang terakhir ya oma-oma, jadi diharapkan oma-oma bisa tinggal sebentar, nanti diarahkan oleh Oma Maya. Kemudian pengumuman ibadah Komisi Lansia, oma-oma ibadahnya hari Selasa tanggal 27 Februari. Di gereja jam 7, nanti akan diinfokan kembali untuk jam 5 sore, nanti akan diinfokan kembali oleh Oma Maya. Kemudian ibadah Komisi Pria dan Komisi Wanita akan diadakan hari Selasa tanggal 20 Februari di gereja jam 7 malam. Jam 6 sore disertai dengan perjamuan kasih. Nanti mungkin di atas lagi ada kendala, nanti kita akan bagikan pengumuman di Big Family. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk diperhatikan di Big Family. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa sepakat kita di dalam Tuhan. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Sesuai dengan iman kami ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami secara khusus Bapa. Kami percaya Tuhan,
Bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam pandangan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami, permasalahan, baik itu permasalahan ekonomi Tuhan, permasalahan pendidikan, kesehatan, semua instansi yang bergerak di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan melancarkan, Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa kami, buat setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur tanggal 14 Februari sudah dilaksanakan pemilu ya Tuhan. Siapapun presiden yang akan terpilih, kami percaya itu daripada Tuhan. Kami percaya itu rencananya Tuhan. Tuhan, Engkau tidak salah memilih orang. Kami percaya Tuhan, mereka yang akan terpilih, mereka adalah perpanjang tangan Tuhan untuk bekerja secara luar biasa di bangsa kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan. Sehingga ketika mereka diberikan tanggung jawab, mereka bisa mengerjakan itu sesuai dengan hati nurani mereka Tuhan. Mereka bisa menjalankan itu sesuai dengan tanggung jawab mereka. Bapa, jauhkan daripada mereka Tuhan tinggi hati, kesombongan, mementingkan diri sendiri, bahkan jauhkan daripada mereka korupsi ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap mereka bisa memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan. Bapa, apapun yang menjadi permasalahan di bangsa kami percaya itu adalah rencana-Mu Tuhan. Itu adalah sesuatu rencana Tuhan, karena Tuhan akan membawa bangsa kami ini semakin naik, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal yang namanya pencipta di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa tinggal di bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan secara khusus untuk kota Makassar. Tuhan, apapun yang terjadi di kota Makassar, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik kejahatan, baik setiap orang-orang yang oknum-oknum yang sedang berusaha untuk menghancurkan kota Makassar, Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan keamanan bagi kota ini Tuhan. Tuhan, Kau hancurkan Kau halaukan segala orang-orang yang sedang berusaha untuk menghancurkan kota Makassar. Kami merindukan Tuhan kota Makassar boleh benar-benar mengenal Tuhan 100%. Kami Tuhan merindukan mereka bisa terjadi hujan pertobatan dan shalom bagi kota Makassar Tuhan. Terima kasih ya Bapak, siapapun pemerintahan, siapapun mereka yang bergerak di bidang pemerintahan di kota Makassar. Kami percaya itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Dan biarlah ketika mereka melayani Tuhan, mereka melayani takut akan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang pemerintahan di kota Makassar, Tuhan mampukan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatian supaya ketika mereka melayani, mereka bekerja, mereka terus mengingat Tuhan dalam setiap langkah kaki mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang bergerak di seluruh bangsa kami maupun khusus di kota Makassar. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan bisa menjadi berkat, contoh dan terang garam bagi dunia ini Tuhan. Apapun gereja Tuhan yang sedang dikerjakan, kami percaya mereka sedang mengerjakan kerajaan sorga. Mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan firman Tuhan sesuai dengan isi hatinya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan setiap gereja-gereja tersebar di bangsa ini maupun di kota ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kemampuan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang tersebar di kota Makassar maupun di bangsa kami. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah mereka mengerjakan itu dari hati mereka. Mereka mengerjakannya itu dari visi misi yang datangnya daripada Allah saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat seluruh orang-orang yang secara khusus belum mengenal Tuhan. Kami merindukan Tuhan, mereka juga bisa mengenal Tuhan dari hati mereka. Mereka melihat kehidupan kami melalui kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami bertemu banyak orang. Dan bila setiap kami sebagai orang percaya Tuhan bisa menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami merindukan kehidupan kami semakin hari semakin teguh iman kami dalam Tuhan. Sehingga ketika kami terjun di masyarakat, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, dimanapun kami temui orang-orang sekitar kami Tuhan, kami bisa mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah gereja kami, inilah kota kami, inilah bangsa kami Tuhan. Tuhan yang tahu kerinduan hati kami, Tuhan yang tahu pergumulan kami. Tuhan, apapun yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar, Engkau yang akan memberikan sukacita bagi setiap kami. Secara khusus Bapak kami berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi pelayanannya Tuhan, Tuhan perluas.
Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam keluarganya, pelayanannya. Tuhan berikan jalan keluar ketika ada masalah. Tuhan berikan penghiburan ketika hamba-Mu sedang mengalami hal-hal yang mungkin terpuruk. Dan juga Tuhan tetap memberikan sukacita dalam setiap kehidupannya Tuhan. Keluarganya yang jauh daripadanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Peter yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari ini. Apapun yang dikerjakan, apapun pelayanan yang dikerjakan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Anak istrinya juga Tuhan. Bagi jemaatnya juga yang ada di gereja lokal, Tuhan juga memberkati. Masa pembangunan gereja yang dikerjakan pun Tuhan memberkati. Dan biarlah masa pembangunan gereja ini Tuhan, ada visi Allah, ada misi Allah yang ditanamkan bagi gereja Pastor Peter. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit pun kami berdoa Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang dikonsumsi, obat-obatan, makanan, minuman, melalui itu Tuhan boleh jamah hidup mereka. Tuhan, ada suatu rencana yang indah bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang dialami hari-hari ini, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat, bahkan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kerinduan hati kami Engkau yang lihat. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Amin. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kami memuji